Pelatih Jepang sesumbar, tidak suka lawan Vietnam dan tak anggap Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Mengejutkan publik, begini komentar Shin Tae-yong usai kalah lagi dari Libya di leg 2 dengan skor 1-2. Media Amerika soroti Maarten Paes bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mengejutkan publik, begini komentar Shin Tae-yong usai kalah lagi dari Libya di leg 2 dengan skor 1-2. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan penilaian usai mengalami kekalahan kedua dari Libya pada laga uji coba di Antalya, Turki, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Ini merupakan antisipasi pertandingan melawan Irak dengan menggunakan beberapa formasi. Para pemain sudah bekerja keras semuanya. Di luar skor akhir, saya puas dengan performa pemain di pertandingan hari ini, kata Shin Tae dalam video keterangan pers dari media ofisial PSSI. Shin Tae-yong juga tidak mengharapkan dua kekalahan beruntun di laga uji coba. Namun, ia optimistis permainan Indonesia makin solid. Pastinya saya juga ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tapi, selama ini skuad kami perkembangannya kurang baik namun kedepannya pasti akan lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta supporter Indonesia untuk lebih bersabar menunggu permainan terbaik skuad Garuda. Mohon kepada supporter jangan terlalu buru-buru memberikan penilaian atas perkembangan tim. Sedikit lebih bersabar untuk kemajuan sepak bola Indonesia pasti akan lebih membaik, ujarnya. Media Amerika soroti Maarten Paes bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Masyarakat Amerika Serikat dengan akun Instagram Drew Vernon, ragu melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sekalipun kontestan Piala Dunia 2026 bertambah 16 tim ketimbang edisi sebelumnya. Drew Vernon Visuals, menilai level timnas Indonesia belum cukup untuk ambil bagian di ajang 4 tahunan tersebut. Baru-baru ini media asal Amerika Serikat, US Soccer Plus, membahas kiper FC Dallas yang dalam waktu dekat menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, Maarten Paes. Dalam pembahasan yang dibuat US Soccer Plus, Maarten Paes merupakan kiper jempolan. Di Major League Soccer MLS 2023 saja, Maarten Paes mencatatkan persentase penyelamatan paling banyak ketimbang penjaga gawang manapun, yakni sebesar 76,4%. Karena itu, US Soccer Plus menilai kehadiran Maarten Paes bakal memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam bahasannya, US Soccer Plus melempar pertanyaan kepada para pembacanya, apakah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Pertanyaan itu pun dijawab akun Drew Vernon. Indonesia masih jauh untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sekalipun jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim setelah sebelumnya 32, tulis akun Instagram Drew Vernon Visuals. Saat ini timnas Indonesia mentas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Di dua laga awal, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina. Alhasil, timnas Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci grup F dengan 1 angka, terpaut 5 poin dari Irak di puncak klasemen dan tertinggal 2 angka dari Vietnam di posisi 2. Meski begitu, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia asalkan menang atas Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Jika lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia boleh berharap lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Di babak ketiga ini nantinya ada 6 tim yang lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, Asia mendapat tambahan slot lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk edisi 2026, Asia mendapatkan jatah 8 slot lolos otomatis, bertambah 4 slot ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Pelatih Jepang sesumbar, tidak suka lawan Vietnam dan tak anggap Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Seperti diketahui, Jepang bergabung dalam grup D Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam.
Turnamen ini bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Dalam ajang ini, tim berjulukan Samurai Biru itu memiliki target tinggi yakni meraih gelar juara Piala Asia kelima. Saat ini, tim asal negeri Matahari Terbit itu sudah mengumpulkan 4 gelar juara dan terakhir didapatkan pada tahun 2011. Di edisi 2023 ini, Jepang memang menargetkan untuk bisa meraih gelar juara. Tentu saja target ini sangat realistis buat Jepang yang sangat diunggulkan dalam ajang 4 tahunan tersebut. Tim dari negeri Sakura itu diunggulkan karena mereka saat ini dihuni banyak pemain hebat. Hajime Moriyasu tak main-main dalam ajang ini karena dia memanggil pemain-pemain terbaik Jepang. Pemain-pemain hebat yang saat ini tengah berkarir di Eropa seperti Wataru Endo dari klub Liverpool, Kaoru Mitoma dari tim Brighton and Hove Albion, Takumi Minamino dari AS Monaco, dan Takehiro Tomiyasu dari klub Arsenal ada di dalam skuad. Masih ada beberapa pemain hebat lainnya yang dimiliki Jepang jelang Piala Asia 2023. Melihat skuad Jepang, tentu saja bukan hal aneh apabila mereka menargetkan gelar juara. Pasalnya, mereka dihuni banyak pemain berpengalaman sehingga tim asuhan Moriyasu diyakini bakal meraih kemenangan dengan mudah. Apalagi dalam babak penyisihan di grup D, Jepang memang jauh lebih diunggulkan daripada Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia. Mereka jauh lebih diunggulkan dengan banyaknya pemain berpengalaman dan pastinya memiliki kualitas yang bagus. Ternyata, walaupun memiliki banyak pemain bagus, Moriyasu mengakui bahwa timnya akan berhati-hati khususnya dalam laga perdana melawan Vietnam. Dia menekankan bahwa Jepang mewaspadai Vietnam dan Irak yang akan menjadi lawan penentu untuk mereka. Hal ini karena Jepang akan menghadapi laga perdana melawan Vietnam pada tanggal 14 Januari tahun 2024. Kemudian untuk laga kedua, Jepang akan menghadapi Irak pada tanggal 19 Januari tahun 2024 lantas pertandingan terakhir menghadapi timnas Indonesia. Jelang menghadapi tiga tim ini, Moriyasu tak menyinggung soal timnas Indonesia sama sekali. Skuad Garuda seperti diabaikan atau tak terlihat berbahaya buat juru taktik Jepang tersebut. Dia hanya mengaku tak menyukai pertandingan melawan Vietnam karena semua tim akan lebih berhati-hati dalam bermain agar bisa menang. Setiap tim pasti memberikan penampilan terbaiknya agar bisa meraih kemenangan perdana. Saya adalah orang yang tidak suka pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen, ujar Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip dari media Irak Win-Win, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Jadi kami akan memainkan pertandingan ini dengan sangat hati-hati dan melakukan yang terbaik untuk menghindari kejutan, tegasnya. Tak hanya Vietnam, Moriyasu juga mengaku laga melawan Irak akan menjadi pertandingan yang sulit. Menurutnya laga melawan Irak yang bakal berlangsung pada tanggal 19 Januari tahun 2024 akan menjadi pertandingan sulit. Moriyasu bahkan mengakui laga melawan Irak bakal jadi pertandingan berat dan sangat menyusahkan. Hal ini karena hasil melawan Irak akan menjadi kunci buat Jepang apakah bisa melaju ke babak selanjutnya atau tidak apabila mampu mengamankan 3 poin dari laga perdana melawan Vietnam. Menghadapi Irak akan sangat sulit namun kami bertekad meraih kemenangan seperti biasa, jelas Moriyasu. Kami yakin pertandingan ini akan menjadi penentu untuk lolos ke babak berikutnya. Kami berjanji kepada penggemar untuk tampil terhormat sepanjang turnamen dan melangkah lebih jauh, tuturnya. Kami berharap dapat mengangkat piala di Stadion di Lusail pada tanggal 10 Februari dan kami akan membuat bangga rakyat Jepang, sesumbarnya. Timnas Indonesia seperti diabaikan oleh Jepang karena hasil apapun yang didapatkan melawan tim asuhan Shin Tae-yong bisa jadi tak akan mengubah situasi jika Samurai baru sudah 2 kali menang di 2 laga pertama. Jika sudah mengoleksi 6 poin, Jepang bisa bersantai karena dipastikan akan lolos ke babak selanjutnya.